Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman atas apa itu mau ikut untuk bergabung dalam kuliah apa itu sinkron untuk mata kuliah evaluasi sumber daya alam. Sebelumnya bagaimana kabarnya teman-teman, sudah lama tidak berjumpa ini. Semoga semua sehat, nggih. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Oke ya, di kesempatan kali ini saya cuman akan sedikit kemarin menerangkan yang materi terakhir yang saya upload di minggu lalu di akhir minggu ya, termasuk nanti juga ada sedikit penjelasan tentang eh, UAS biar nanti teman-teman juga sudah bisa bersiap karena sebentar lagi cuman tinggal berapa pertemuan, sekitar 2 pertemuan lagi kita sudah UAS. Dan nanti mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga. Nah, yang pertama, sebelum saya untuk memulai sedikit berbicara tentang materi yang di minggu kemarin sudah saya upload, eh, dari yang UTS kemarin, dari teman-teman di sini, apakah ada yang sudah jurnalnya itu sampai diterima, terpublikasi, atau bagaimana ini progresnya, teman-teman? Karena jadi nanti kalau kemarin ya, jadi terus kelanjutannya bagaimana Pak jurnalnya kemarin? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, insya Allah nanti jika teman-teman dari jurnal yang kemarin itu ada yang sudah bisa sampai submit, sorry, bukan submit, sudah bisa sampai apa itu dia sudah setujui untuk dipublikasikan, baik walaupun itu belum terpublikasi, tapi sudah setuju, sudah kan tahap prosesnya kemarin sudah submit, kemudian selanjutnya ada tahap review. Nanti setelah tahap review, nanti ada tahap persetujuan jika final decisionnya dari editor apakah diterima atau tidak. Nah, kalau diterima, nanti teman-teman bisa langsung kontak ke saya, kirimkan bukti uploadnya, dan nanti langsung akan saya berikan nilai A untuk mata kuliah ISDA ini tanpa harus nanti apa itu tanpa harus berpikir tentang bagaimana nanti saya UAS-nya dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau yang dari jurnal kemarin itu sudah ada yang sampai benar-benar diterima, silahkan nanti bisa menghubungi ke saya. Langsung mendapatkan, kan saya berikan apresiasi A. Kenapa? Karena ya yang namanya jurnal itu kan ada proses review ya. Kalau sudah direview, sudah bagus, sudah disetujui, berarti kan mau tidak mau teman-teman ya memang harus mendapatkan A dari hasilnya. Karena memang sudah direview oleh reviewer dari eksternal. Saya tidak akan yang enggak itu. Itu yang terkait dengan kelanjutannya kemarin. Silahkan nanti bagi siapapun nanti berarti misalkan yang diterima itu satu kelompok, berarti semua dalam satu kelompok itu akan saya berikan nilai A. Misalkan sudah terpublikasi atau tersetujui. Walaupun belum muncul di website tidak apa-apa, tapi kalau sudah tersetujui berarti sudah masuk kriteria itu. Kemudian itu terkait dengan kelanjutan yang kemarin. Sebenarnya kenapa saya buat seperti ini biar teman-teman tuh paling tidak tuh terlatih. Misalkan nanti jurnalnya tertolak pun juga nggak apa-apa. Paling nggak teman-teman sudah tahu caranya bagaimana nanti submit ke jurnal sehingga paling tidak nanti teman-teman tuh hasil dari skripsinya barangkali nanti bisa lebih bermanfaat daripada hanya nanti di upload di dalam repositorinya UMS saja, kan yang mencari itu hanya yang tahu hanya UMS saja. Tapi ketika itu terpublikasikan dalam bentuk jurnal atau dalam bentuk proceeding, itu kan yang membaca itu kan hal yang lebih luas atau lebih umum, sehingga ya hasil kayak teman-teman tuh lebih bisa bermanfaat secara apa itu secara umum dibandingkan hanya dari skop UMS saja seperti itu. Biar nanti teman-teman tuh mengenal UMS saja seperti itu. Dan nanti terkait dengan UAS, insya Allah juga mirip dengan UTS kemarin. Jadi UAS juga teman-teman tinggal hanya membuat saja jurnal, tapi bedanya hanya jurnalnya sekarang itu ya terkait dengan evaluasi sumber daya air ini yang saya ajarkan. Jadi harus memuat semua apa yang sudah kemarin saya terangkan, termasuk penugasan, nanti dituliskan dalam bentuk jurnal seperti itu. Dan nanti juga sama, nanti teman-teman akan saya minta untuk mencoba untuk submit, barangkali nanti ada beberapa yang bisa lolos dalam jurnal. Nah, saran saya
jangan untuk submit ya, karena memang beberapa kemarin ada yang sudah sempat ketemu dengan saya terkait dengan pengumpulan dan seterusnya. Ada beberapa itu jurnalnya yang tertolak. Tertolak itu gara-gara alasannya itu kalau tugas kuliah tidak boleh dikumpulkan dalam bentuk jurnal. Oke, itu karena memang mungkin teman-teman tuh mengumpulkannya di satu jurnal. Jadi satu jurnal itu terus dikumpulkan oleh beberapa kelompok. Karena saya melihat ada beberapa kelompok itu yang mengumpulkan hanya di satu jurnal saja. Sehingga mungkin bagi mereka kok topiknya sama, cuman ganti wilayah. Berarti kan ini dianggap mungkin ini adalah semacam seperti penugasan atau apa. Tapi untuk menghindari seperti itu kan kemarin sudah saya berikan listnya banyak sekali itu. Nah, mohon nanti bisa tersebar gitu nggih. Jangan hanya mengelompok di satu lokasi. Karena kalau hanya mengelompok, takutnya hal-hal seperti itu akan terjadi lagi. Biar teman-teman tuh paling tidak nanti terbiasa untuk apa itu mensubmit ke jurnal, terbiasa untuk mempublikasikan hasil karyanya seperti itu. Keinginan saya itu hanya sebatas seperti itu untuk melatih teman-teman. Dan nanti di UAS juga seperti itu, teman-teman juga saya harapkan untuk bisa upload lagi di jurnal, atau kalau ada misalkan seminar-seminar bisa diupload di proceeding, itu juga boleh jadikan proceeding, itu juga diperbolehkan. Begitu guys untuk yang UAS, sebenarnya mirip tapi nanti untuk formatnya yang di UAS memang ini masih baru saya buat. Nanti insya Allah juga akan saya upload di psikologi, jadi teman-teman sudah bisa mulai mencicil besok. Apalagi kemungkinan kan ini akhir tahun ada libur panjang, tapi nggak tahu ini UMS kebijakannya gimana, apakah mengikuti cuti bersama pemerintah atau tidak, saya belum tahu. Tapi kan teman-teman bisa mencicil mulai sekarang. Gitu guys, itu sedikit informasi saja. Mungkin sebelum saya mulai penjelasan sedikit dari yang kemarin, adakah dulu yang pengen ditanyakan atau didiskusikan? Saya buka, monggo silahkan jika ingin bertanya. Yang ingin bertanya silahkan bisa langsung meng-unmute atau melalui chat. Insya Allah nanti juga akan saya jawab. Adakah yang mau ditanyakan dulu sebelum saya mulai? Belum ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk terkait dengan penugasan kira-kira susah atau mudah, teman-teman? Oh, ini ada yang menjawab lumayan sulit. Siapa ini, Mas Abdul Latif menjawabnya Mas sulit. Oke, nggak apa, paling tidak untuk belajar. Nih. Sebenarnya kan kalau saya melihat susah cari datanya, ada yang bilang susah. Oke, ya biar untuk pembelajaran yang agak susah apa datanya, bisa disampaikan atau tidak? Barangkali nanti bisa. Karena sebenarnya yang tugas terakhir lumayan susah. Terakhir itu yang minggu, yang baru minggu kemarin akhir minggu saya upload atau sebelumnya? Oh, yang ketersediaan air, oke. Saya kira sebenarnya kalau untuk yang terkait ketersediaan air, ada yang mau ngomong? Oh, silahkan ini Mbak. Mau berkomentar atau apa? Mbak Nurvina Mayasari. Saya kira kalau untuk yang ketersediaan, eh,
yang susah itu yang bagian mana ya? Karena kalau saya terangkan lagi dari awal nanti takutnya ini malah nanti yang minggu ini tidak kecanda nanti. Nanti kalau misalkan ada yang pengen ditanyakan saja, misalkan bagian mana yang sulit, pengen dikonfirmasi atau diklarifikasi, silakan nanti bertanya saja ya. Nanti insya Allah akan saya jawab dan juga kita akan bahas di sini. Jadi prinsipnya kalau yang ketersediaan, karena memang sebenarnya sudah saya berikan juga penjelasan dalam bentuk video, insya Allah di situ tuh sudah menjelaskan secara lengkap dan beberapa teman-teman terutama yang semester 7 saya kira sudah pernah mendapatkan sebenarnya itu. Mungkin sudah pernah diajarkan di estimasi prediksi sumber daya air. Dan itu hanya mengulang saja, mungkin ada sedikit penambahan. Nah, sehingga mungkin menurut saya juga tidak. Mungkin yang bagi semester 5 yang baru mengambil sebelum mungkin agak kebingungan. Memang sebenarnya sih kalau ESDA ini itu harusnya diambilnya semester 7 saja, saya sarankan memang. Karena kalau semester 5 itu memang dasar untuk SIK, untuk dasar untuk analisis kajian yang secara menyeluruh itu memang belum dapat semua. Memang cocoknya itu di semester 7 ini. Memang bersandingan dengan AKD yang ESDA ini. Sebenarnya nanti lanjutannya dari ESDA dan AKD ini bisa digunakan untuk perencanaan pembangunan wilayah sebenarnya, dari dianalisis kota daerahnya, kemudian dilihat evaluasinya bagaimana, terus rencana pengembangan jangka ke depannya. Sebenarnya seperti itu arahnya. Tapi karena memang mungkin kurikulumnya di geografi ini masih sehingga banyak sekali yang semester 5 itu mengambil ESDA, sehingga ya mau tidak mau ya karena memang bisa ya nggak apa-apa lah. Jadi semester 5 mau ngambil juga dipersilahkan begitu. Sebenarnya ini cocoknya di semester 7. Oke, nanti mohon kalau yang ada kesulitan ditanyakan saja nggak apa-apa. Sekarang saya akan sedikit untuk menjelaskan tentang yang materi di minggu ini. Mungkin beberapa teman-teman juga sudah pernah mendapatkan juga, tapi mungkin akan saya sedikit mengulang biar teman-teman kembali mengingat gitu ya. Sudah terlihat teman-teman PPT-nya? Oke, kalau sudah terlihat, saya akan mulai sedikit. Nah, kemarin sudah saya upload ya terkait dengan PDF dan juga sedikit penugasan. Memang ini yang video belum saya buat. Ini maksud saya biar saya terangkan langsung saja seperti ini, biar kita ya ada sesi sinkronnya, tidak perlu bertemu dengan psikologi. Oke, mungkin sudah ada yang membaca atau belum terkait dengan PDF? Nah, ini sedikit untuk membuka ya. Kemarin teman-teman sudah saya jelaskan di pertemuan minggu lalu bahwa konsep dari ketersediaan air itu yang kita hitung itu hanya sumber-sumber air yang bisa kita manfaatkan. Kemarin di awal kita sudah membahas konsep apa saja air yang bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air dari masyarakat. Itu kan yang jelas ada air tanah, air permukaan, air hujan. Air tanah, perhitungan ketersediaan airnya mungkin sudah dijelaskan dulu ketika mata kuliah geohidrologi, ada perhitungan air tanah dinamis, potensi air tanah statis. Nah, dan yang pertemuan kemarin memang saya teman-teman suruh untuk yang mencari potensi air tanah dinamis. Karena kalau harus mencari statis dan juga dinamis itu teman-teman butuh lapangan. Kalau tidak lapangan tidak mungkin bisa dilaksanakan. Makanya saya memilih yang dinamis saja, tetapi dengan berdasarkan peta hidrogeologi atau peta sungaian air tanah, sehingga bisa dilihat berapa potensi debitnya, itu air tanah. Kemudian untuk air permukaan, kemarin ada 2 yang bisa dimanfaatkan, yaitu dari danau, waduk, atau embung, atau apapun. Kemudian yang sifatnya itu tetap atau tidak bergerak airnya, dan ada juga airnya bergerak, air permukaannya bergerak, yaitu berupa sungai atau runoff atau limpasan. Nah, kemarin juga sudah saya terangkan dalam penjelasan di YouTube ataupun teman-teman mau mendownload, di situ ada
bagaimana cara mengetahui potensi untuk volume dari danau atau waduk, baik secara primer maupun sekunder, tapi saya sarankan untuk yang pertemuan minggu kemarin tugasnya hanya di sekunder saja. Kemudian kalau run off sudah saya jelaskan dengan rumus sederhana itu ya, jadi prinsipnya hanya dengan menggunakan data evapotranspirasi dari suhu dan seterusnya, itu bisa ketemu langsung nilai run off. Nah, dan yang terakhir yaitu ketersediaan air hujan. Ketersediaan air hujan, nah ini yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, ketersediaan air hujan itu basisnya bisa berdasarkan dari neraca air meteorologis. Nah, dari neraca air meteorologis ini bisa nanti digunakan untuk menghitung kekeringan meteorologis. Jadi basisnya semua untuk menghitung ketersediaan air hujan itu bisa berdasarkan neraca air meteorologis. Kemudian nanti untuk menghitung kekeringan meteorologis. Nah, kemudian pengertiannya apa itu neraca air meteorologis? Nah, ini neraca air meteorologis itu neraca air meteorologis merupakan hubungan antara aliran masuk dengan aliran keluar di suatu wilayah untuk suatu periode tertentu. Jadi sebenarnya yang dinamakan neraca air adalah perbandingan antara air yang masuk di suatu tempat dengan air yang keluar di wilayah tersebut dalam suatu periode tertentu, bisa bulanan, bisa harian, bisa tahunan, bisa dalam hitungan menit dan seterusnya. Prinsipnya tapi perbandingan antara yang masuk dan juga keluar. Sehingga dalam perhitungan neraca air meteorologis berarti ini sangat penting. Kenapa penting dilakukan? Karena kita harus tahu atau fungsinya yaitu untuk mengevaluasi ketersediaan air hujan di suatu wilayah, terutama untuk mengetahui kapan dan seberapa surplus serta defisit yang terjadi. Karena kan prinsipnya neraca air meteorologis, ketika hujan turun kan tidak semua itu bisa kita manfaatkan. Ada beberapa nanti mungkin yang menguap, ada mungkin beberapa yang menjadi limpasan dan seterusnya. Itulah yang kita akan hitung sebenarnya berapa sih hujan yang benar-benar bisa kita manfaatkan di luar dari yang terevaporasi kembali dan juga menjadi limpasan. Seperti itu. Itu konsepnya neraca air meteorologis. Nah, untuk metodenya neraca air meteorologis itu ada banyak metodenya, ada dengan persamaan Hounem, persamaan Thornwaite-Meter, persamaan Dorenbos-Floyd dan juga Chang. Nah, tapi yang memang sering digunakan yang Thornwaite-Meter yang lebih sederhana dan juga tidak membutuhkan data yang terlalu banyak. Nah, dan insya Allah kita akan menggunakan ini. Dan kelihatannya seharusnya ini sudah dibahas mungkin di mata kuliah estimasi prediksi sumber daya air atau di hidrometeorologi seharusnya sudah dibahas tentang neraca air meteorologis ini. Sehingga sebenarnya tinggal hanya mengulang saja, mengingat-ingat kembali. Nah, kemudian untuk menghitung neraca air meteorologis dengan metode Thornwaite-Meter ini, ada beberapa data yang harus dikumpulkan oleh teman-teman. Cuman hanya butuh 4 data. Yaitu pertama data curah hujan rata bulanan atau P, kemudian data suhu rata bulanan, data penggunaan lahan, dan data tekstur tanah. Data curah hujan rata bulanan, teman-teman kemarin sudah mencari ya di pertemuan awal-awal tentang evaluasi lahan sudah mencari, dan insya Allah ini sudah ada. Kemudian suhu rata bulanan juga sudah dicari di kemarin untuk menghitung nilai evapotranspirasi, dan ini kita akan gunakan lagi juga untuk data suhu rata bulanan. Nah, ini kan ini sumbernya dari mana? Bisa didapatkan dari ini ya, kemarin sudah saya jelaskan juga ya, data sekunder dari BMKG atau dari NASA. Sudah saya berikan websitenya dari NASA. Kemudian bentuknya itu kalau data hujan dalam milimeter per bulan, kalau suhu dalam derajat Celcius seperti itu. Nah, kemudian data selanjutnya ada data penggunaan lahan. Nah, ini juga sudah teman-teman kumpulkan ketika awal membuat evaluasi lahan. Nah, ini dari data sekunder Inageo Portal. Dan yang terakhir data tekstur tanah. Data tekstur tanah ini bisa didapatkan dari peta tanah atau sistem lahan. Nah, ini coba teman-teman kalau misalkan di peta tanahnya itu belum ada data tekstur, coba cari sistem lahan, peta SHP sistem lahan di wilayah lokasi teman-teman masing-masing. Kemungkinan insya Allah di situ ada data tekstur tanah yang nanti bisa kita manfaatkan untuk menghitung neraca air meteorologis. Jadi kita punya 4 ini. Data curah hujan, suhu rata, data penggunaan dan juga data tekstur tanah.
Nah, kemudian bagaimana langkahnya? Secara umum langkah untuk menghitung neraca air meteorologis atau ton watt meter itu ada pertama yaitu kita harus menentukan dulu nilai evapotranspirasi potensial. Ini memang cukup panjang ya. Ada berapa tahap ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tahapan untuk mencari neraca air meteorologis. Pertama dengan menentukan nilai evapotranspirasi potensial. Kemarin ini sebenarnya sudah kita hitung yaitu untuk menghitung nilai limpasan itu kan didapatkan, dimodelkan dari nilai evapotranspirasi. Ya, ini adalah nilai ini, PE ini. Nanti tinggal hanya dimasukkan saja. Kalau kemarin teman-teman sudah menghitung semua, tinggal nanti memasukkan nilai ini. Tidak perlu mengulang lagi menghitung. Kemudian setelah ketemu nilai PE, kemudian nanti dengan penentuan selisih hujan P dengan PE, kemudian nanti ada penentuan nilai APWL atau accumulated potential water loss atau kemungkinan terjadinya kemungkinan adanya air itu yang hilang dalam perjalanan atau akibat dari mungkin evapotranspirasi tadi. Karena kan hujan yang turun itu pasti akan ada yang terevaporasikan. Itu adalah kemungkinan potensial hilangnya itu berapa. Itu dilihat dari APWL ini. Kemudian dari APWL, teman-teman harus menghitung penentuan nilai water holding capacity, yaitu kemampuan dari tanah untuk bisa menahan air. Karena kan tanah hujan juga akan menjadi masuk ke dalam tanah. Nah, ini yang nilai WHC ini yang digunakan untuk mengetahui storage atau simpanan dari air di dalam tanah itu sendiri. Kemudian dari WHC ini kita menentukan nilai soil moisture storage atau ST, yaitu nilai simpanan di lengas tanah itu kita akan hitung yang melalui proses infiltrasi, bukan sampai ke perkolasi ya, bukan sampai ke groundwater, tapi masih di zona lengas air tanah. Kemudian kita menghitung penentuan delta ST dalam setiap bulan, kemudian penentuan evaporasi aktual, dan nanti penentuan apakah air itu mengalami surplus atau defisit. Sehingga konsepnya di sini air itu dikatakan defisit itu bagaimana ketika terjadi penguapannya atau evapotranspirasinya itu lebih besar dibandingkan curah hujannya, sehingga dikatakan wilayah tersebut mengalami yang namanya defisit air hujan. Kalau surplus berarti dikatakan surplus itu ketika nilai curah hujannya itu lebih besar dibandingkan nilai evapotranspirasinya atau yang hilang itu lebih besar, sehingga ada jumlah curah hujan yang bisa tetap dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi prinsipnya seperti itu, surplus dan defisit dalam neraca air meteorologis. Dan nanti banyaknya nilai surplus inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung atau menjumlahkan dengan ketersediaan air yang di awal-awal di minggu kemarin yang sudah teman-teman hitung. Jadi nanti dari ketersediaan air di semua potensi sumber air ini tinggal dijumlahkan, dibandingkan dengan kebutuhan air yang teman-teman sudah hitung, nanti bisa ditentukan kira-kira wilayah tersebut itu mencukupi atau tidak kebutuhan airnya, seperti itu. Selama setahun. Seperti itu. Nah, nanti bisa dihitung. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Belum ya? Nah, kemudian nanti untuk cara menghitungnya bagaimana? Untuk cara menghitungnya teman-teman tinggal hanya buat tabel seperti ini saja. Jadi teman-teman tinggal hanya buat tabel. Tabelnya persis seperti ini saja. Jadi ada bulan Januari, Februari, Maret sampai Desember. Nah, nanti kita memang menghitungnya neraca air meteorologis ini dalam bulanan ya, dan cukup satu saja di satu lokasi, misalnya satu kabupaten ya cukup satu saja. Di samping kirinya ada nilai P ya tadi curah hujan, PE evapotranspirasi potensial, ada P min EP, ada APWL accumulated precipitation water loss, kemudian STO yaitu storage atau WHC tadi, kemudian ada ST soil moisture storage, ada delta ST, ada evapotranspirasi aktual, ada surplus, dan ada defisit. Nah, ini tinggal dibuat tabel seperti ini. Nah, dan nanti teman-teman tinggal bisa menggunakan, lebih enak memang menggunakan ya Excel. Sehingga nanti tinggal teman-teman masukkan satu rumus bisa langsung di-drag untuk semua bulan. Daripada menggunakan Word, teman-teman harus menghitung satu persatu. Seperti itu.
Nah, kemudian pertama yaitu langkah pertama yang paling awal yaitu penentuan nilai evapotranspirasi potensial. Ini bisa didekati dengan metode Thornwright. Ini sudah teman-teman lakukan di kemarin untuk menghitung ketersediaan air permukaan dengan menggunakan data apa? Data suhu rata bulanan saja cukup data suhu dengan rumus ini EP sama dengan 1,62 kalikan 10 kali T dibagi I pangkat A. T itu apa? T itu suhu. I itu apa? I itu indeks panas tahunan. Didapatkan dari mana? I itu didapatkan dari T dibagi atau suhu dibagi 5 pangkat 1,51. Ini hitungnya tiap bulan. Dan nanti hasilnya dijumlahkan. Itu ketemu nilai I. Jadi misalkan bulan Januari nilai T bagi 5 pangkat 1,1-nya berapa? Bulan Februari T bagi 5 berapa sampai Desember dihitung semua baru nanti dijumlahkan. Nah, itulah nilai I. Seperti itu. Nah, nanti nilai I dimasukkan ke sini. Kemudian A itu dapatkan hari ini adalah koefisien yang dihitung dengan rumus 6,75 pangkat 9 kalikan I pangkat 3 dan seterusnya. Tinggal nanti dimasukkan ke sini. Sehingga sebenarnya nilai I dan juga nilai A ini sama, cuma yang berubah nanti untuk menghitung menghitung tiap bulannya adalah nilai T-nya. Nah, dari teman-teman kemarin sudah menghitung, tinggal dimasukkan di tiap bulannya. Selain data curah hujan juga sudah teman-teman sudah punya bulanannya bagaimana, tinggal dimasukkan juga. Tinggal dimasukkan di dalam P curah hujan, kemudian EP tadi yang hasil perhitungan dengan Thornwright ini yang evapotranspirasi potensial dimasukkan juga dari Januari sampai Desember ketemu seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal langkah selanjutnya adalah penentuan selisih antara nilai P dengan PE. Yaitu menghitung nilai selisih antara curah hujan dengan nilai evapotranspirasi potensialnya. Kita masih berbicara evapotranspirasi potensial ya, belum yang aktual. Nah, ini dihitung per bulan sama, jadi tinggal hanya P min EP, jadi yang nilai curah hujannya dikurangkan dengan nilai EP, tinggal dituliskan di bawahnya ini. Ketemu. Nah, nanti ada nilainya yang mungkin minus, ada yang nilainya kecil, ada yang besar, nggak apa-apa, tidak masalah. Kalau minus, tuliskan aja minus, kalau yang positif, tuliskan positif seperti ini. Ini saya contohkan. Jadi misalkan tinggal untuk Januari 230 kurangi 34, ketemunya 196. Kemudian ini Juli 32 kurangi 30, ketemunya 1. Kemudian Agustus, nilainya curah hujan 0, sementara evapotranspirasi potensialnya 31, berarti minus 31 dan seterusnya. Tinggal dituliskan, tinggal mengurangkan, mudah. Kemudian teman-teman menentukan nilai APWL atau Accumulated Precipitation Water Loss adalah kemungkinan terjadinya hilangnya air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akibat dari proses evapotranspirasi seperti itu. Nah, nilai APWL ini dapat ditentukan dengan cara jika nilai P min PE-nya tadi bernilai positif atau lebih dari 0, teman-teman masukkan nilai APWL-nya itu dianggap atau diasumsikan sebagai 0. Kenapa? Karena tidak terjadi kehilangan air hujan yang dalam jumlah yang besar. Karena apa? Karena air hujan yang turun dengan evapotranspirasinya itu tetap lebih besar yang curah hujannya. Sehingga airnya yang jatuh ke permukaan itu tetap ada seperti itu. Sehingga dikatakan tidak hilang, tidak loss atau tidak water loss-nya tidak ada. Sehingga dianggap 0. Sehingga nanti kalau nilainya itu positif, yang positif semua walaupun hanya 1, nilainya positif 1, berarti tetap di APWL-nya dituliskan 0. Nah, ini saya tuliskan 0. Nah, dan satu lagi, terus bagaimana jika nilai P min PE-nya bernilai negatif, tadi ada yang bernilai negatif, atau kurang dari 0 nilainya, berarti nilai APWL itu diisi nilai hasil P min PE-nya, tapi diubah dalam bentuk positif. Kenapa? Karena diasumsikan, tadi P min EP-nya kan minus, berarti itu gampangnya itu air hujan itu malah justru tidak jatuh ke permukaan, tetapi ada air yang tersimpan di dalam storage di tanah itu yang dia nanti akan menguap, sehingga malah berkurang atau kurang kemungkinan untuk bisa dimanfaatkannya, sehingga dianggap terjadi loss, water loss atau kekurangan dalam konsep neraca. Jadi ada yang terkurangi dari konsep storage-nya, sehingga kalau ada yang nilai minus, tinggal tuliskan persis nilainya, tetapi diubah bentuknya dalam positif. Jangan nilainya dalam bentuk negatif seperti itu.
Nah, ketemu. Nanti ini contohnya yang Agustus kan minus 31 PMWEB-nya. Saya masukkan APWL-nya berarti 31. Ini minus 23 berarti 23 dan seterusnya. Ketemu nilai APWL. Nah, kemudian menghitung nilai STO, storage atau WHC atau water holding capacity. Sebenarnya apa sih WHC atau STO? Water holding capacity adalah kemampuan dari tanah itu untuk menahan air. Nah, karena kita berbicara tentang kemampuan dari tanah untuk menahan air atau menjebak air hujan yang masuk ke dalam yang turun ke atas tanah dan kemudian nanti tersimpan di dalam tanah, berarti kita berbicara kaitannya dengan kondisi tekstur tanah dan juga penutup lahannya. Karena kan jelas ketika penutup lahannya itu dia berupa aspal, berupa semen, jelas nilai WHC-nya itu akan kecil. Tetapi jika dia masih tanah, mungkin ada vegetasinya, berarti nilai WHC-nya ada kemungkinan dia akan menjadi besar. Karena kemampuan untuk menahannya itu dia lebih besar seperti itu. Makanya dia butuh penggunaan lahan. Dan juga dari tanah itu sendiri ditentukan dari teksturnya. Kalau teksturnya geluh lempungan, jelas pasti akan memiliki kemampuan untuk menahan lebih besar dibandingkan tanah lempung, dibandingkan tanah pasir seperti itu. Dia akan mudah sekali untuk hilang seperti itu. Nah, caranya bagaimana menentukan WHC atau STO? Teman-teman tinggal tadi menggunakan data penggunaan lahan dan juga data tekstur tanah. Nah, terus bagaimana Pak caranya? Padahal mungkin dalam satu wilayah kabupaten itu penggunaan lahannya itu bervariasi, teksturnya bervariasi seperti itu. Terus bagaimana? Nah, sebenarnya memang perhitungan nilai untuk neraca air meteorologis itu seharusnya dihitung berdasarkan pada zona-zona hujan wilayah. Sehingga seharusnya memang teman-teman membuat hujan wilayah dulu, kemudian dari zona-zona di hujan wilayah tadi, teman-teman baru buat nilai neraca airnya. Tetapi karena teman-teman mungkin data yang dikumpulkan terkait dengan data itu ya mungkin terbatas, maka tidak perlu sudah hujan wilayah dulu, cukup satu saja. Terus bagaimana cara menanggulanginya? Ambil saja yang dominan. Jadi misalkan penggunaan lahan dominan di wilayah kabupaten teman-teman itu apa? Oh ternyata dominannya permukiman, ya sudah berarti dimasukkan datanya untuk permukiman. Kalau untuk perkebunan atau hutan berarti ya tinggal dimasukkan ke hutan yang dominan dan seterusnya seperti itu. Itu nggih, jadi data yang dominan termasuk juga tekstur tanahnya. Yang dominan itu tekstur tanahnya itu apa? Yang memiliki proporsi yang lebih banyak. Tinggal nanti dicocokkan dengan tabel sini yaitu pendugaan WHC berdasarkan kombinasi tekstur dan juga vegetasi penutup seperti ini. Oh, ya dari tanaman atau penggunaan lahannya, oh dia hutan dominannya. Hutan dengan kandungan pasir halus, berarti nilai WHC-nya dilihat dari yang kemampuan menahan airnya adalah 250. Berarti nilai 250 inilah nanti dimasukkan ke dalam nilai STO. Kenapa nilai WHC dianggap STO? Ya karena nilai WHC itu menggambarkan kemampuan dari tanah itu untuk menyimpan. Sementara STO atau storage itu adalah simpanan dari air hujan yang tersimpan di dalam tanah itu sendiri. Karena yang bisa menyimpan air hujan itu adalah hanya tanah dalam jumlah yang cukup besar. Nah, itu adalah konsepnya STO. Tinggal dimasukkan. Nah, untuk kasus saya yang dicontohkan ini, ternyata dia tanaman perakaran dalam, contohnya padang rumput, semak belukar, tapi dia ngennya gelopasiran, sehingga saya masukkan nilainya 130. Nah, di sini sebenarnya di antara ini ya, jadi di antara 100 sampai 150, saya masukkan 130. Contoh saja. Tinggal teman-teman cocokkan mana nilainya berapa, masukkan ke dalam nilai STO. Nah, setelah nilai STO, teman-teman bisa menghitung nilai soil moisture storage. Itu adalah soil moisture storage adalah jumlah simpanan air di dalam lengas tanah seperti itu ya. Jumlah simpanan air di dalam lengas tanah. Caranya bagaimana? Caranya adalah ada dua kasus. Jika nilai APWL-nya itu tidak sama dengan 0, maka nilai ST sama dengan nilai STO dikalikan bilangan ekuivalen atau nilainya 2,178 dipangkat minus dalam kurung APWL per STO seperti itu. Jadi tinggal teman-teman masukkan ke dalam rumus ini. Jika nilai APWL-nya tidak 0. Contohnya apa? Berarti contohnya yang tadi mengalami mengalami kehilangan air dalam jumlah yang cukup besar.
Berarti yang nilai tadi yang untuk kasus di tempat saya ada di bulan Agustus dan juga September. Berarti ini dihitung dengan menggunakan, berarti yang untuk bulan ini dihitung dengan menggunakan apa itu pernyataan yang pertama dengan rumus ini. Nah, nilainya ketemu 109 dan juga 130 seperti itu. Nilai ST-nya. Nah, kemudian jika APWL-nya 0, berarti nilai ST itu dianggap sama dengan nilai STO seperti itu. Nah, sehingga kalau tadi ini APWL-nya 0 ya, karena berarti dianggap tidak ada kehilangan air, berarti dianggap STO-nya itu sama dengan ST. Nilainya sama, saya tuliskan ulang. Tapi kalau nilai APWL-nya tidak sama dengan 0, nah, maka nanti teman-teman harus menghitung rumus yang di atas ini. Nah, itu untuk penentuan nilai soil moisture storage. Seperti itu. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan dulu? Kira-kira sudah jelas semua nggak? Atau terlalu cepat? Oke, selanjutnya yaitu penentuan nilai perubahan soil moisture storage atau nilai delta ST-nya. Delta ST itu didapatkan dengan cara ST bulan yang bersangkutan dikurangkan nilai ST bulan sebelumnya. Jadi misalkan teman-teman ingin menghitung nilai ST bulan Februari, berarti caranya adalah nilai ST di bulan Februari dikurangkan dengan nilai ST di bulan Januari. Jadi 130 kurang 30 nilainya 0. Jika ingin teman-teman menghitung nilai ST di bulan Agustus, berarti caranya adalah ST bulan Agustus yaitu 102 dikurangkan nilai ST di bulan Juli. Berarti 102 dikurangi 130 berarti minus 28. Seperti itu. September sama juga, berarti nilai ST di bulan September 19 dikurangkan dengan nilai ST di bulan Agustus. Berarti ketemunya 7, 19 kurangi 7, 202. Oktober juga sama, 130 yang bulan Oktober dikurangkan dengan yang bulan September. Ketemunya 21. Jika negatif ya tulis negatif, kalau positif ya tulis positif gitu ya untuk yang delta ST. Nah, untuk November ini karena yang November 130, yang Oktober 130 berarti nilainya 0. Nah, itu untuk menghitung nilai delta ST. Jadi adalah ST bulan yang bersangkutan, misalnya menghitung bulan Februari ya ST bulan Februari dikurangkan dengan ST bulan Januari. Kalau September berarti ya ST bulan September dikurangkan ST bulan Agustus seperti itu. Itu caranya untuk menghitung ST. Semua dihitung sampai Desember. Seperti itu. Nah, kemudian setelah teman-teman mengetahui nilai delta ST, teman-teman bisa menghitung nilai evapotranspirasi aktualnya. Tadi kan masih dihitung nilai evapotranspirasi potensial berdasarkan dari suhu. Potensinya seberapa besar sih akan terevaporasi, tapi kan tidak mungkin kenyataan itu semua bisa terevaporasi atau terevapotranspirasi. Ada mungkin beberapa yang tidak mengalami, oleh karena itu perlu dihitung nilai aktualnya. Perhitungan nilai aktual bagaimana? Jika nilai P min PE atau jika nilai P itu lebih besar dari PE atau gampangnya itu P min PE itu nilainya positif, berarti maka nilai EA itu dianggap sama dengan nilai PE. Nilai EA dianggap sama dengan nilai PE. Contohnya bulan Januari ini. Bulan Januari kan nilai P itu dia lebih besar dibandingkan EP. Berarti nilai EA-nya itu dianggap sama dengan nilai EP-nya, sama-sama 34. Bulan Maret juga. Bulan Maret nilai P-nya lebih besar dibandingkan EP-nya. Sehingga nilai EA-nya sama-sama dituliskan 33, ini sama-sama juga. Terus kasus yang kedua, jika nilai P itu lebih kecil daripada PE atau gampangnya P min EP-nya itu dia nilainya negatif, contohnya kasusnya yaitu di bulan Agustus dan September ini,
maka nilai EA-nya adalah P ditambahkan delta ST dalam mutlak atau dalam positif seperti itu. Jadi untuk kasus yang Agustus misalkan ya, Agustus itu kan nilai P-nya 0. Kemudian delta ST-nya berapa? Delta ST-nya negatif 28, tapi ini dipositifkan karena ada tanda mutlaknya. Sehingga 0 ditambahkan 28 ketemunya 28. September nilai P-nya 4, kemudian nilai delta ST-nya itu 7, berarti ditambahkan 4 tambah 7 ketemunya 11. Tinggal seperti itu saja. Itu yang kasusnya untuk yang nilai P-nya lebih kecil. Tapi kalau nilai P-nya itu lebih besar daripada EP-nya, ya berarti dia semua nilainya itu dianggap sama. EA sama dengan PE, seperti itu. Itu untuk menghitung evapotranspirasi aktualnya. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan? Belum ada nggih? Oke, kalau belum ada kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya setelah menghitung tadi mulai dari evapotranspirasi potensial sampai evapotranspirasi aktual, teman-teman nanti bisa mulai menghitung nilai surplus air dan juga defisit air. Pertama kita hitung dulu nilai surplus air. Nilai surplus air hujan itu bisa dihitung dengan cara P min PE dikurangi nilai delta ST. Jadi nilai P di tiap bulan dikurangi dengan nilai PE di tiap bulan dikurangi dengan nilai delta ST-nya. Untuk yang Januari misalkan 230 kurangi 34 ketemunya 196. 199 kurangi 0 berarti ketemunya 196. Seperti itu. Kalau yang Agustus nilai P min PE-nya minus 31. Itu nggih, minus 31. Minus 31 dikurangi delta ST-nya. Delta ST-nya itu minus 28. Berarti minus ketemunya jadi plus. Berarti minus 31 ditambah 28. Berarti ketemunya adalah minus 3. Nah, kemudian untuk yang September sama juga nilai P min PE-nya itu minus 23. Tapi nilai delta ST-nya kan 7. Berarti minus 23 dikurangi 7. Berarti ketemunya minus 30. Nah, ini tinggal menggunakan rumus ini saja. Nanti sudah ketemu. Nah, terus yang kalau nilainya minus ini menunjukkan apa? Berarti dia di bulan Agustus dan September ini dia tidak mengalami surplus air. Malah justru minus. Sehingga nanti teman-teman karena ini adalah tabel surplus, maka ini yang bernilai itu negatif itu dihilangkan. Diberi tanda strip seperti ini. Karena apa? Karena dianggap di bulan tersebut dia tidak mengalami surplus air hujan. Atau tidak ada hujan yang bisa dimanfaatkan ketika bulan tersebut. Nah, kalau yang nilainya positif berarti ya diasumsikan di bulan Januari jumlah hujan yang intensitas hujan yang bisa dimanfaatkan untuk apapun, untuk kebutuhan air atau yang dihasilkan itu bernilai 196 mm per bulan. Di Februari 130 surplusnya. Di Juni dia mau hanya sedikit, hanya 1 kalau untuk kasus di tabel ini ya. Ini kalau Juli sama juga hanya 1 mm per bulan seperti itu. Nah, di bulan Agustus September sama sekali tidak ada hujan yang bisa dimanfaatkan karena dianggap mengalami defisit seperti itu. Itu untuk perhitungan surplus. Nah, selain perhitungan surplus, teman-teman juga harus menghitung perhitungan defisit air seperti itu. Bagaimana cara menghitung nilai defisit air? Nilai defisit air tinggal menghitung nilai PE dikurangi nilai EA. Sudah ketemu nanti nilai defisit air. PE atau EP dikurangi nilai EA. Kalau PE sama dengan EA berarti nilainya 0,00. Berarti dianggap dari Januari, kalau datanya ya Januari sampai Juli dia tidak mengalami defisit. Tidak defisit. Nah, tetapi di bulan Agustus dan September ini mengalami defisit sebesar berapa? Sebesar 3 mm per bulan di Agustus dan di September sebesar 16 mm per bulan. Tinggal PE 27 dikurangkan dengan EA. 11-nya adalah 16. Ini adalah nilai defisitnya.
Nah, sementara Oktober sampai Desember ini juga sama, tidak mengalami defisit. Nah, tinggal seperti itu. Jika sudah ketemu ini, teman-teman, untuk perhitungannya tabel sudah selesai. Tinggal diplotkan dalam bentuk grafik. Jika nanti sudah ketemu semua, teman-teman bisa plotkan di dalam grafik. Yang diplotkan di dalam grafik itu adalah nilai, 3 nilai ini saja. Yang diplotkan dalam grafik adalah nilai P-nya, nilai EA-nya, dan juga nilai EP-nya. Sehingga nanti akan didapatkan grafik seperti ini. Tergantung nanti dari apa itu nilainya masing-masing teman-teman. Nanti ini yang untuk yang berwarna hijau ini adalah kasusnya adalah yang data curah hujan. Kemudian yang berwarna biru ini adalah yang data evapotranspirasi potensial. Kemudian yang berwarna coklat ini dia adalah evapotranspirasi aktual. Tinggal data 3 data itu. Nah, sebenarnya dari tabel ini pun, dari grafik ini pun kita sudah bisa tahu kelihatan kapan terjadi defisit, kapan terjadi surplus. Jadi kalau dilihat dari grafik ini, kalau kita membaca grafik dari bulan Januari sampai ke bulan Mei itu air hujan dia mengalami surplus. Akan tetapi sudah mulai masuk Mei ke sana, mulai Juni dia sudah mulai mengalami yang namanya defisit. Mungkin defisitnya masih kecil sehingga dianggap sama atau dianggap tidak terlalu surplus tapi juga tidak terlalu defisit sehingga nilainya hanya dekat antara kurva yang P dengan nilai EA dan EP itu juga bersinggungan sehingga dianggap tidak surplus tidak defisit. Baru nanti di mulai awal Juli sampai Agustus sampai September karena dia nilai curah hujannya ini yang berwarna hijau ini dia letaknya berada di bawah EP dan EA, berarti dia mengalami bulan defisit seperti ini. Nah, setelah nanti lepas dari September menuju ke Oktober dia kembali mulai surplus seperti itu. Dari grafik ini secara tidak langsung sudah bisa menggambarkan kapan terjadinya bulan-bulan defisit air hujan di wilayah teman-teman. Kapan terjadinya surplus air hujan di wilayah teman-teman. Nah, tinggal nanti teman-teman menghitung saja antara surplus dan defisitnya itu besar mana. Tinggal yang surplus ini, tadi ya nilai yang surplus ini dijumlahkan dengan yang surplus di bulan ini, dijumlahkan, ketemunya berapa? Ketemu nilai surplus totalnya. Nah, yang defisit ini juga dijumlahkan, ketemu nilai defisit totalnya. Tinggal nanti yang surplus dikurangi defisit. Jika nilai surplusnya itu dia lebih tinggi, berarti dikatakan selama setahun wilayah di kabupaten tersebut itu air hujannya bisa dimanfaatkan atau tidak mengalami defisit kekurangan. Berarti optimal jika ingin dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air. Tetapi jika nilai surplusnya itu justru lebih kecil dibandingkan nilai defisitnya, atau defisitnya ternyata lebih besar, maka dapat dikatakan air hujan di wilayah kabupaten yang teman-teman kaji itu tidak bisa dimanfaatkan. Karena apa? Karena ya dia selama setahun itu mesti hilang terus atau mengalami pengurangan, tidak bertambah seperti itu. Malah mengurangi simpanan air di air tanah, simpanan di itu vegetasi dan seterusnya seperti itu. Nah, sehingga ini pentingnya inilah yang dinamakan sebagai evaluasi. Tapi ini memang masih evaluasinya masih hanya sebatas evaluasi ketersediaan air hujan. Nanti evaluasi yang sesungguhnya dibandingkan dengan kebutuhan airnya. Nah, dengan surplus sebesar itu dibandingkan dengan kebutuhan air yang besarnya kemarin teman-teman sudah dihitung, kira-kira itu mencukupi atau tidak. Nah, seperti itu yang nanti kita bermain di evaluasi sumber daya air seperti itu. Jika nanti dia mencukupi, berarti ya sudah. Berarti memang dia tidak mengalami kekeringan, tidak mengalami potensi defisit air untuk memenuhi kebutuhan air. Tetapi kalau nilainya itu kurang, teman-teman harus berpikir, merencanakan atau memplanning, direncanakan pengembangannya. Kira-kira harus dicari dari sumber dari mana, harus menyikapi bentuk kekeringan itu harus bagaimana dan seterusnya, itu bisa dilakukan pengembangan. Atau misalkan ternyata nilainya itu ya surplus tapi hanya sedikit, misalnya hanya 2 atau 3 surplusnya, ya teman-teman harus berpikir secara keberlanjutan ke depannya, kira-kira bagaimana cara mengkonservasi air-airnya agar tidak mengalami defisit di tahun-tahun mendatang seperti itu. Nah, inilah fungsinya dari evaluasi sumber daya alam sebenarnya. Jadi teman-teman tahu
tahu karakteristik, bisa memetakan karakteristik seperti yang jelaskan mungkin di AKD ya. Kemudian nanti teman-teman mengevaluasi dari karakteristik itu, dievaluasi sumber daya alam, baru nanti teman-teman merencanakan di perencanaan wilayahnya seperti itu. Seharusnya memang alurnya alur keterkaitan mata kuliahnya itu seperti itu sebenarnya. Nah, ini nggih. Nah, selanjutnya sampai di sini adakah yang mau ditanyakan sampai ke neraca air meteorologis? Sebelum saya lanjutkan sedikit. Adakah yang mau ditanyakan? Kira-kira sudah paham semua? Insyaallah paham semua ya. Oke, kemudian setelah teman-teman menghitung ketemu nilai surplus dan defisit, teman-teman bisa menentukan indeks kekeringannya. Yaitu indeks kekeringan di tempat tersebut atau di wilayah yang teman-teman kaji. Indeks kekeringan bisa didekati dengan 3 pendekatan, yaitu dengan menghitung nilai indeks lengas atau IM, indeks aridity atau IA, dan juga indeks humiditas atau IH. Indeks lengas atau IM itu dapat dihitung dengan rumus ini, tinggal dimasukkan saja. Adalah nilai 100 dikalikan nilai surplusnya dikurangi nilai 60 dikurangi nilai defisitnya. Jadi ini nilai total ya, total surplus. Jadi misalkan tadi teman-teman ini total defisit. Total nilai defisit. Berarti tadi kan ketemu di tabel yang sebelumnya. Kalau di tabel yang sebelumnya ini tadi kan sudah ketemu itu nilai defisitnya berapa sudah ketemu. Nilai defisitnya sudah ketemu, nilai surplusnya sudah ketemu. Nah, dijumlahkan dulu. Yang nilai defisit itu jumlahkan berapa? Berarti kasusnya di sini adalah 19 untuk yang defisit. Ya kan? Untuk yang surplus ini tinggal dijumlahkan 2196 atau jumlahkan semua, ketemunya berapa tinggal nanti dimasukkan ke dalam rumus ini. Nah, kalau defisitnya 0 gimana Pak untuknya? Ya tulis saja 0. Berarti 60 kali 0, berarti ketemunya 0. Berarti tinggal teman-teman menghitung yang surplusnya ini. Nah, dengan rumus ini dibagi nilai PE gitu ya, yaitu evapotranspirasi potensialnya. Ini selama setahun, PE selama setahun hitungnya ya. Nah, sebenarnya memang IM ini bisa dihitung per bulan atau bisa dihitung per tahun. Kalau dihitungnya per bulan, berarti tinggal nanti dimasukkan bulan itu mengalami surplus atau defisit. Kalau mengalami surplus, berarti ya dimasukkan surplusnya, kalau defisitnya dinilai 0. Kalau hanya mengalami defisit, berarti surplusnya dinilai 0, defisitnya yang berisi nilai. Tinggal dibagi nilai PE-nya. Nah, nanti terus setelah ketemu nilai IM, dimasukkan ke dalam kriteria sini. Nilainya itu berapa? Apakah dia masuk kriteria kering atau masuk kriteria basah, humid, atau dua-duanya atau di tengah-tengah antara kering dan juga basah. Nah, itu bisa ditentukan nilai IM-nya. Itu nggak indeks lengas. Kemudian ini ada teman-teman harus menghitung juga nilai indeks aridity. Nah, indeks aridity atau IA didapatkan dengan nilai 100 kalikan D atau defisit dibagi nilai PE. Jadi nilai 100 kalikan nilai defisitnya dibagi nilai PE-nya. Tinggal nanti hasilnya dari nilai IA ini dimasukkan ke dalam tabel ini. Nilainya berapa? Ternyata nilai IA-nya 15 itu berarti dia masuk kategori subdivisi air atau dia sedikit atau tidak ada defisiensi air atau dikatakan dia tidak mengalami kekeringan. Kalau nilainya 50 bagaimana? Nilainya 50 berarti masuk ke bisa kriteria S2 atau W2 yaitu mengalami defisiensi air pada saat musim panas besar atau pada saat musim besar seperti itu. Nilainya tinggal masukkan ke dalam rumus ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah indeks humiditas atau nilai indeks kebasahan atau IH itu dapat dihitung dari nilai 100 kalikan S atau nilai surplusnya dibagi PE. Tinggal setelah ketemu nilai IH dimasukkan ke dalam tabel ini. Cocokkan. Nilainya berapa, dia masuk ke kategori subdivisi apa.
Nah, sehingga dari sini teman-teman tahu kira-kira indeks kekeringan di wilayah kabupaten teman-teman itu bagaimana. Sebenarnya kalau ini dihitung bisa dalam lingkup, misalkan dalam lingkup spasial, bisa di tiap desa atau di tiap kelurahan atau tiap kecamatan atau mungkin tiap ujian wilayah, itu mungkin akan mengajarkan nilai spasial yang bagus dalam lingkup kabupaten. Tapi mungkin karena memang datanya cukup, teman-teman mungkin harus mencarinya itu harus datang ke instansi karena dan sekarang tidak memungkinkan karena saat COVID ya saya berikan kelonggaran saja, cukup hanya menghitung satu saja di kabupaten. Barangkali kalau misalnya ini kondisi normal, mungkin akan saya suruh per kecamatan, akan saya suruh per mungkin hujan wilayah dan seterusnya seperti itu. Nah, itu kira-kira. Nah, itu kira-kira yang bisa saya jelaskan tentang neraca sumber daya air. Terus tinggal teman-teman tinggal nanti ini tugas kelompoknya ya bisa dihitung juga, teman-teman tinggal membuat neraca air meteorologis cukup satu. Di situ harus ada tabelnya tadi yang saya contohkan, ada grafiknya dan ada perhitungan nilai indeks kekeringan dengan IH, IA dan juga IM. Tinggal berkelompok. Jadi tinggal bagaimana nanti seperti itu. Dan nanti diupload di psikologi sama deadline-nya yaitu tanggal Sabtu tanggal 26 Desember seperti jam 12 malam. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Adakah yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oh, oke, silakan. Ada dua nih, Mbak Nurvina dan bentar. Dan Saya Mas Bayu, Pak. Mas Bayu ya. Mbak Nurvina dulu coba. Baru nanti Mas Bayu. Maaf Pak, nggak jadi. Oh, nggak jadi. Oh ya, berarti Mas Bayu saja kalau nggak jadi. Silakan Mas Bayu. Mas Bayu. Tadi nilai IM, IA, sama IH-nya itu baiknya dihitung per bulan atau sekali hitungan saja, Pak, langsung 1 tahun. Oke. Untuk perhitungan nilai IM, IH, dan juga IA, memang yang enak itu dihitung per bulan, biar teman-teman nggak bingung. Karena kalau dari dihitungnya per tahun kan harus menjumlahkan. Tapi memang kalau pengen dihitung langsung per tahun juga tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi ya memang harus menjumlahkan dulu, nanti mungkin nilainya itu juga akan cenderung besar. Dan jangan lupa nilai evapotranspirasi potensial kalau menghitungnya setahun berarti juga harus dihitung nilai evapotranspirasi potensialnya itu selama setahun dan dijumlahkan dulu. Seperti itu. Sama Oh saja, iya, Pak. Mas. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya hanya ingin mengingatkan lagi bahwa teman-teman nanti bisa dipersiapkan ya untuk terkait dengan UAS, biar teman-teman nanti juga tidak perlu memikirkan UAS. UAS itu sama juga, saya suruh membuat untuk jurnalnya. Isi jurnalnya apa ya, seperti apa yang saya tugaskan. Jadi nanti mulai dari teman-teman harus memasukkan hasil perhitungan kebutuhan air, harus memasukkan perhitungan ketersediaan air, memasukkan perhitungan neraca air, sampai nanti di pertemuan besok, insya Allah yaitu kerentanan air tanah itu juga harus dimasukkan. Nah, baru nanti setelah semua dimasukkan dibuat jurnalnya dan nanti ada teman-teman saya suruh untuk mengupload lagi di jurnal juga hasilnya biar teman-teman mencoba lagi untuk mengupload jurnal. Barangkali nanti
bisa ada yang berhasil untuk disetujui jurnalnya atau dipublikasikan. Nah, nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga bermanfaat juga bagi fakultas kita. Seperti itu. Dan jangan lupa tadi jika teman-teman ada yang kemarin yang evaluasi lahan itu dia jurnalnya sudah ada yang bisa sudah tersetujui atau diterima, silahkan nanti bisa kontak saya dan insya Allah langsung akan saya berikan nilai A semua dalam satu kelompok itu yang mengerjakan. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu di minggu depan. Nah, minggu depan materi yang akan saya berikan yaitu tentang penilaian kerentanan air tanah. Kenapa kerentanan air tanah ini penting? Karena memang salah satu sumber air yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat itu adalah air tanah. Dan juga ketika kita berbicara tentang evaluasi sumber daya air, kita tidak hanya mengevaluasi secara kuantitas, tapi kita harus mengevaluasi secara kualitas dan juga distribusi. Nah, kuantitas sudah kita bahas dari penilaian ketersediaan air, penilaian neraca air dibandingkan dengan kebutuhan air itu penilaian secara kuantitas. Tetapi karena kita berbicaranya air yang dia ada baku mutunya, maka kita harus berbicara kualitas. Nah, ketika kita berbicara kualitas, kalau kita berbicaranya kualitas air permukaan, air hujan, berarti kan kita harus melakukan sampel. Sementara sekarang teman-teman juga tidak memungkinkan kalau untuk sampel harus dianalisis di lab gitu. Nanti kan terlalu mahal. Oleh karena itu, maka saya ambil saja yang air tanah. Jadi teman-teman nanti akan saya coba nanti untuk menghitung nilai apa itu perhitungan nilai kerentanan air tanah. Sebenarnya ini mungkin juga sudah pernah dibahas di mata kuliah geohidrologi. Cuma teman-teman ini akan saya suruh untuk langsung praktek mencoba untuk membuat analisis kerentanan air tanah. Nanti dengan menggunakan metode yang simpel saja atau sederhana yaitu dengan metode APLIS. Walaupun nanti metodenya banyak ya, ada metode GOT, ada metode drastik, ada metode EPIC, ada metode sintaks dan seterusnya banyak sekali kalau untuk penilaian kerentanan air tanah. Tapi nanti yang akan kita gunakan adalah metode APLIS yang cenderung menggunakan data yang cukup simpel, bisa menggunakan data sekunder semua dan juga lebih mudah untuk pelaksanaannya. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, sekali lagi, adakah yang mau ditanyakan? Saya tawarkan lagi. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, barangkali kalau ada yang malu bertanya di sini, silahkan nanti bisa kontak langsung dengan saya. Jika ingin ada yang ditanyakan, boleh melalui WA ataupun melalui apapun. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri saja pertemuan pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih atas atensi kehadiran teman-teman dan ada absen ya teman-teman akan saya sharekan link absennya saya menggunakan Google Form. Saya akan sharekan di chat, kolom chat. Sudah saya sharekan link absennya. Teman-teman bisa mengisi untuk link absennya untuk untuk presensi di pertemuan kali ini. Silahkan bisa diisi. Insya Allah itu hanya akan saya buka selama 30 menit ke depan. Jadi sekarang itu jam 10.45, berarti nanti sampai jam 11.15. Lebih dari jam itu teman-teman sudah tidak akan bisa mengisi lagi. Dan dianggap tidak mengikuti perkuliahan berarti untuk yang sesi sinkron kali ini. Oke, kalau sudah ada silakan bisa di-copy dulu link absennya sebelum saya akhiri. Oke, sudah di-copy ya. Silahkan nanti diisi. Kalau sudah saya tutup pertemuan pada siang menjelang pagi menjelang siang kali ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.